Halo semua. Em, Pada saat video ini saya rekam, tanggal 26 Agustus, isu tentang kenaikan harga Pertalite itu semakin panas, gitu ya. Sepertinya sudah semakin mendekati kenyataan bahwa harga Pertalite akan naik. Terus terang, Pertalite naik itu bukan kebijakan yang populis. Sudah pasti inflasinya akan semakin tinggi, sudah pasti akan ada demo-demo dari oposisi ataupun dari mungkin orang atau partai yang sedang mencari suara di tahun 2023-2024 gitu. Nah, bisa juga ada faktor-faktor negatif lainnya. Jadi dalam jangka pendek itu akan menciptakan volatilitas atau short term pain gitu. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kenaikan harga Pertalite itu dalam jangka menengah panjang itu memberikan keuntungan atau kita sebut dengan long term gain gitu ya. Nah, kalau kita lihat di tanggal 24 Agustus, DPR mengusulkan naik 30% menjadi 10.000. Ya, angkanya belum difinalkan, ada yang bilang 10, ada yang bilang 20, ada yang bilang 30% jadi 10.000. Sorry. Nah, kalau misalnya kalau jadi naik gitu ya, apa saja yang efek negatif yang akan terjadi. Nah, kalau kita lihat yang pertama sudah pasti daya beli masyarakat akan berkurang. Tapi kalau saya baca ya beberapa pernyataan dari pejabat pemerintah belakangan ini, ternyata pengguna Pertalite itu justru lebih banyak dari masyarakat menengah atas. Ya mungkin bukan cuma Alphard atau BMW yang isi Pertalite, tapi dari kalangan menengah atas pun yang sebetulnya mereka mampu bayar Pertamax, mereka juga ikut mengisi Pertalite gitu. Belum lagi korporasi-korporasi ya. Jadi kalau dikatakan daya beli akan berkurang, tentu kan derajatnya tidak sama. Kalau orang yang punya penghasilan atau tabungan lebih, kalau misalkan harganya naik, ya mereka akan kesulitan, tapi tidak akan gimana-gimana juga gitu. Nah, tapi kalau orang yang pas-pasan, yang kelas menengah bawah, nah itu bisa membuat mereka yang dari menengah sudah ngepas tengah bisa turun menjadi miskin gitu. Nah, jadi daya beli masyarakat akan berkurang dan akan cukup signifikan di level yang kelas bawah. Inflasi akan lebih tinggi, sudah pasti. Sebelum Pertalite naik saja, itu inflasi year on year-nya sudah 4,9%. Di atas target pemerintah 3% plus minus 1. Inflasi inti 2,8%. Nah, jika Pertalite naik katakanlah 30%, berpotensi membuat inflasi naik menjadi 6%, dan inflasi inti mungkin ke 4-5%. Kenapa kenaikan Pertalite 30% itu tidak serta-merta inflasi naik jadi katakan belasan persen? Karena kan tidak semua komponen biaya itu transportasi. Nah, memang transportasi naik semuanya akan jadi lebih mahal ya. Hari ini di Kontan saya lihat ada artikel yang menarik. Jadi disurvei berbagai pimpinan bisnis ya. Jadi yang punya elektronik, manufakturnya, yang punya Bluebird, taksinya, kemudian yang punya jasa dan lain-lain. Ya kalaupun misalnya kenaikan Pertalite terjadi, kenaikan harganya tidak serta-merta ikut 30%, mungkin 5%, mungkin 6%. Karena dalam kondisi ekonomi baru pulih, persaingan juga ketat, menaikkan harga secara signifikan itu bisa berdampak terhadap daya beli masyarakat dan juga penjualan perusahaan gitu. Ya, jadi inflasi betul naik, tapi kalau sampai double digit seperti di Eropa ya, seperti di negara-negara lain, rasa-rasanya tidak ada. Mudah-mudahan tidak. Nah, demo bagaimana? Eh, kita nggak ada Pertalite naik saja ada yang demo kok. Jadi demo itu sudah biasa gitu. Apalagi sebelum ada COVID, sebelum ada pandemi. Sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit demo. Jadi demonstrasi itu adalah bentuk mengungkapkan pendapat. Tidak ada masalah dengan demo gitu ya. Yang jadi masalah kalau demonya memaksakan, datang ke pabrik, paksa orang keluar ikutan demo gitu ya, itu kan kurang terpuji sikapnya ya. Kemudian demonya tidak di tempat yang disediakan, misalnya tidak di depan gedung DPR atau mungkin tempat yang diperbolehkan oleh kepolisian, tapi di tengah jalan, bikin macet jalan dan lain-lain gitu. Mengganggu ketertiban, apalagi yang paling parah anarkis gitu. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, saya lihat sih harusnya
pemerintah dalam beberapa tahun ini cukup baik dalam hal pengendalian demo. Jadi mudah-mudahan demonya ya sudah mengungkapkan pendapat saja, tapi jangan sampai melumpuhkan perekonomian atau terlalu lama. Nah, inflasi yang lebih tinggi itu akan mempengaruhi harga obligasi. Sebetulnya harga obligasi itu tidak seperti kaget gitu ya. Karena investor semuanya punya ekspektasi. Jadi kalau misalnya diumumkan kenaikannya berapa, kapan, atau dibatasi kapan, dan atau dibatasi dan naik, semuanya bisa diprice-in oleh investor. Yang jadi masalah kalau itu jadi perdebatan dan tidak selesai-selesai, dan nggak tahu kapan naik, kapan enggak. Nah, jadi ketidakpastian akan kebijakan Pertalite itu akan mempengaruhi sentimen investor obligasi karena mereka jadi susah menerka-nerka. Ini inflasi bisa ke berapa, suku bunga bisa ke berapa. Nah, inflasi yang lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi kalau sesuai ekspektasi oke, okay. Tapi kalau lebih tinggi dari ekspektasi itu juga akan menyebabkan volatilitas pada harga obligasi. Kalau investor saham gimana? Ya inflasi itu masih jauh. Kadang-kadang kalau dihubungkan dengan kinerja saham itu sangat masih menurut saya masih agak jauh. Tapi kalau demonya itu anarkis ya, demonya itu skalanya besar sekali dan sudah nggak benar gitu ditunggangin politik kiri kanan, nah itu akan mempengaruhi bukan sahamnya tapi sentimen investornya. Orang akan merasa kurang nyaman sehingga mungkin dia pikir profit taking dulu atau dia cashkan dulu. Apalagi sekarang indeks sudah 7 ribuan, walaupun menurut saya masih bisa naik ke 7.500 sampai 8.000 di akhir tahun. Nah, kemudian BI rate gitu ya. BI rate bisa naik. BI rate itu sudah naik sebelum Pertalite naik gitu. Entah dia dapat bocoran ya atau ya memang mungkin sudah waktunya harus naik. Kenapa? Karena inflasi inti sudah mendekati BI rate. Jadi sekali lagi BI rate itu dia lihatnya bukan inflasi total, tapi inflasi inti. Inflasi total per Juli 4,9, inflasi inti 2,8. BI rate 3,5. Jadi kalau Pertalite naik, inflasi lebih tinggi, ada kemungkinan inflasi inti mendekati 3,5, sehingga harus di-adjust. Nah, sampai akhir tahun, prediksi dari Panin adalah kenaikan total 50 sampai 75 basis. Jadi kalau Agustus sudah naik 25, kemungkinan masih bisa naik 50. 2023 bagaimana? 2023 itu malah proyeksi BI cukup optimis. Jadi mereka memperkirakan inflasi akan kembali ke 3% plus minus 1, sehingga bisa saja BI rate tahun depan tetap atau bisa saja turun. Ya, jadi itu juga suatu kemungkinan. Nah, tadi kita bahas potensi-potensi volatility jangka pendek yang mungkin akan terjadi. Kalau yang positif ada nggak? Semua kebijakan tuh pasti ada plus minusnya. Ya, sangat jarang ada satu kebijakan yang cuma menguntungkan tapi merugikan tapi tidak ada untungnya sama sekali dan sebaliknya. Jadi sebagai pejabat ya memang di situ tanggung jawabnya. Mereka harus mengambil keputusan di antara dua opsi, ya di mana ya semua opsi ada plus minus. Nah, plus yang menjadi long term gain ya, artinya tidak cuma bagus untuk satu waktu tapi untuk masa-masa yang akan datang adalah yang pertama beban subsidi itu berkurang. Subsidi itu tidak produktif Bapak Ibu. Apalagi kalau penerima subsidinya tidak tepat sasaran. Ya, kalau misalnya yang menikmati kelas menengah atas, mereka itu kelas yang ibaratnya mampu bayar, ya, cuma nggak mau aja atau karena ada kesempatan, karena kebijakan pemerintah boleh pakai, enak saya pakai gitu. Tapi kalau misalkan subsidi dikurangi, APBN akan lebih sehat. Lebih sehatnya tidak hanya untuk tahun ini, tapi juga untuk tahun-tahun yang akan datang. Karena kalau misalkan selisih antara harga Pertalite dengan harga yang sebenarnya, ada yang versinya 14.800, ada yang versinya 17.000, saya nggak tahu mana yang benar. Itu akan mengurangi beban APBN tidak hanya pada tahun 2022, tapi juga 2023, 2024, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu akan membuat APBN yang lebih sehat. Nah, APBN yang sehat artinya defisit semakin kecil. Defisit itu kalau dalam konteks APBN menentukan berapa besar jumlah obligasi yang mau diterbitkan. Jadi kalau kadang orang bingung, Pak, obligasi pemerintah dari mana sih, Pak?
Oh, itu karena pemerintah buat anggaran, pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian. Surplus atau defisit nih. Nah, kalau Indonesia itu defisit gitu. Karena memang pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan. Nah, kalau dia sudah defisit, kan nggak bisa pemerintah cetak uang gitu. Maka dia akan menerbitkan obligasi. Obligasi tersebut ditawarkan kepada masyarakat, kepada investor. Nah, semakin besar defisitnya, semakin banyak obligasi yang dia terbitkan. Nah, kalau buat investor yang sudah veteran ya, oh pemerintah lagi butuh uang banyak nih. Kalau gitu pasti yang mau pinjam uang saya cas bunga yang tinggi gitu. Sebaliknya kalau APBN-nya lebih sehat, mohon maaf, kalau APBN-nya lebih sehat, berarti jumlah obligasi yang diterbitkan lebih sedikit, harga atau kupon yang harus pemerintah bayarkan juga bisa lebih kompetitif. Ya, jadi sebetulnya ini sangat positif untuk APBN di masa-masa yang mendatang. Nah, kemudian angka inflasi yang lebih realistis dan lebih predictable gitu ya. Investor asing itu memang senang dengan angka inflasi Indonesia yang lebih rendah. Tapi mereka tidak nyaman. Kenapa? Karena mereka tahu inflasi Indonesia itu rendah karena pemerintah subsidi BBM. Dan kenapa tahun ini kuat subsidi begitu banyak? Karena ada surplus harga batu bara, harga kelapa sawit gitu. Tapi kan yang namanya komoditi boom itu tidak selamanya. Akan ada waktu-waktu di mana komoditi tidak booming lagi gitu. Pada saat itu terjadi, apakah pemerintah masih akan subsidi? Uangnya cukup apa enggak? Nanti untuk anggaran yang lain-lain bagaimana gitu. Nah, jadi tidak ada yang tahu subsidi ini sampai kapan. Karena tidak tahu sampai kapan, ketika orang ingin memprediksikan perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang, itu jadi sulit. Berapa inflasi tahun depan? Ini inflasi dengan pertalite subsidi atau dengan pertalite yang harga pasar nih? Kalau harga pasar kita bisa lihat, oh kalau harga minyak naik, kira-kira inflasinya akan naik. Ini kan harga minyak naik, belum tentu dia naik juga gitu. Nah, atau harga minyak turun, belum tentu juga dia turun karena pertalite-nya difikskan gitu ya. Nah, jadi bagi investor asing ini akan membuat inflasi lebih predictable gitu ya. Karena lebih predictable, mereka akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Nah, itu terus terang menjadi suatu sentimen yang dalam jangka panjang itu terus terang disukai oleh investor asing ya. Karena lebih predictable dan angka inflasinya lebih realistis. Nah, kepemilikan asing di Sun ya, itu kan beritanya keluarnya dari hari Sabtu minggu lalu. Nah, nah sebelum berita itu keluar ya, dan sesudah berita itu keluar, itu somehow kepemilikan asing di Sun naik terus. Dari awal Agustus 753 triliun ke 771, naik 18 triliun. Kalau kita lihat hampir setiap hari naik. Nah, harga obligasi kalau kita lihat juga naik di bulan Agustus, meskipun beberapa hari ini agak volatile ya. Jadi kan ini anomali gitu. Nah, kenapa gitu? Ya ada beberapa hal sih. Menurut saya angka inflasi yang bisa ditebak itu disukai oleh investor asing. Walaupun itu mungkin lebih ke long term ya. Saat ini mungkin masih belum ya. Yang lebih dominan mungkin ekspektasi tahun depan US akan resesi, sehingga kebijakan suku bunga akan berbalik. Nah, itu yang mungkin lebih dominan dalam mendorong peningkatan apa namanya peningkatan kepemilikan asing di Sun. Nah, ini akan mendapat dukungan DPR nggak kenaikan pertalite? Ya, kalau kita lihat ada anggota DPR yang mengatakan mendukung, ada yang mengatakan tidak, ada yang tidak memberikan pendapat gitu ya. Ada juga direkap, oh kebanyakan menolak. Tapi to be honest ya, kalau pendapat saya pribadi, 2024 itu tahun pemilu ya. Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi. Sehingga semua partai mau yang berkuasa ataupun oposisi punya kesempatan menunjuk pemimpinnya sendiri. Dan sudah pasti semua partai atau presiden yang akan menjabat nantinya itu mau diwarisin oleh APBN yang lebih sehat. APBN yang lebih sehat itu artinya subsidinya nggak banyak, kemudian dia bisa pakai untuk program lain, atau dia bisa pakai itu untuk sebagai program kampanyenya gitu. Kalau saya jadi presiden, harga pertalite saya turunkan lagi. Ya, jadi itu menurut saya akan
akan diloloskan di level legislatif gitu ya. Kalaupun ada yang mengecam, yang dikecam kan Pak Jokowi. Itu ibaratnya yang jadi bempernya Pak Jokowi, karena memang kebetulan pada masa ini harga minyak tinggi sekali, anggaran sudah tidak cukup. Tapi begitu anggaran menjadi lebih sehat, siapapun yang akan melanjutkan Pak Jokowi setelah 2024 itu akan punya anggaran yang lebih baik. Ya. Jadi secara politis saya tidak melihat ini akan mendapat hambatan yang besar. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, betul kenaikan pertalite itu akan menciptakan volatilitas atau short term pain dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka yang menengah panjang, menurut saya akan long term gain, terutama untuk obligasi. Kenapa? APBN lebih sehat, penerbitan obligasi bisa lebih sedikit, inflasinya lebih realistis, investor asing merasa nyaman. Jadi kalau misalkan isu pertalite ini menyebabkan volatility dalam jangka pendek, baik di harga saham maupun harga obligasi, investor bisa masuk ke reksadana saham ataupun reksadana pendapatan tetap yang harganya lagi murah. Toh kalau kita lihat uh, harga wajar IHSG di 2022 75 sampai 8.000, tahun depan 2023 bisa saja lebih tinggi. Kenapa kita harus khawatir kalau misalkan dalam jangka pendek ini ada volatilitas? Yang penting view kita lebih jangka. Jadi invest itu jangan cuma 3 hari 1 bulan gitu loh. Investnya itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah kalau dalam jangka yang panjang, mudah-mudahan hasil investasi Anda juga bagus. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.